Pemirsa, ini kita lihat kebakaran di rutan dan lapas selama 2016 hingga 2021. Terjadi 25 Maret 2016, kebakaran di rutan kelas 2B, Malabero, Bengkulu disebabkan amuk terpidana narkoba. 5 orang napi meninggal dunia. Kemudian selanjutnya dari 2016 atau Maret 2016 kita menuju ke sebulan setelahnya, tepatnya 23 April 2016. Kebakaran saat itu juga terjadi di lapas kelas 2A di Bandung dan kerusuhan napi memantik kebakaran. Tidak ada korban jiwa, namun sejumlah aparat polisi luka-luka karena dilempari batu. Berikutnya, di tahun 2017, kebakaran di lapas kelas 2A Jambi. Napi yang menolak razia narkoba memantik kerusuhan. Napi membakar aula serbaguna, koperasi sampai gudang dan genset. 4 orang napi dikabarkan kabur. 2018, kebakaran di lapas kelas 2A Banda Aceh dipicu perlawanan para napi narkoba yang menolak rekannya dipindahkan. Kemudian berikutnya di tahun 2019 kebakaran di rutan kelas 2B Siak Riau terjadi kebakaran akibat amuk napi narkoba. 11 April 2020 kebakaran di lapas kelas 2A Manado, Sulawesi Utara. Napi narkoba mengamuk karena tidak mendapatkan pemotongan masa tahanan. Kalau kita lihat di daftar ini memang banyak sekali amukan para napi menjadi penyebab dari kebakaran di rutan dan lapas selama ini. Tapi bagaimana dengan penyebab timbulnya api pada kebakaran kali ini? Kita masih tunggu pihak kepolisian memberikan informasi secara resmi. Ini napi tewas berjumlah 45 orang, 43 warga negara Indonesia, 2 warga negara asing yaitu Afrika dan juga warga Portugal. 10 jenazah sudah berhasil diidentifikasi sejauh ini. Baik. Mas Reza, masalah keseriusan pemerintah untuk membenahi kondisi LP napi sehingga layak diguni ataupun digunakan oleh napi menjadi perhatian tertentu. Tapi juga kemudian kedua adalah tadi masalah pemenuhan ataupun keseimbangan jumlah lapas, jumlah alat pemadam kebakaran dan sebagainya. Termasuk apakah juga kemudian para penjaga memiliki ilmu ataupun pengetahuan untuk melakukan mitigasi, itu menjadi soal juga selama ini. Kalau saya melihat persoalan ini, saya akan pilah ke dalam 2 pertanyaan. 2 pertanyaan tidak terpisah, tapi terpilah. Artinya begini, pertama harus dijawab siapa atau apa sesungguhnya penyebab kebakaran. Menteri Hukum dan HAM sejak awal sudah mengatakan bahwa ini diduga disebabkan oleh korsleting. Kenapa terjadi korsleting? Karena selama hampir setengah abad ternyata instalasi listrik di lapas tersebut tidak dibenahi atau tidak diperbaiki. Sesungguhnya persoalannya belum tuntas. Pertanyaan berikutnya adalah, kalau memang pada saat itu terjadi korsleting, pemicunya apa? Anggaplah memang sekian puluh tahun tidak dibenahi, tetapi penyebab pemicu korsleting pada saat itu bukan pada hari yang lain apa? Apakah penyebabnya manusia? Ataukah memang penyebabnya faktor teknis kelistrikan yang saya tidak tahu apa itu? Ya. Kalaupun penyebabnya manusia, masih harus cari tahu lagi. Apakah ada orang yang menyebabkan korsleting itu dikarenakan kesengajaan ataukah karena kelalaian? Kalau kesengajaan tujuannya apa? Ingin menghancurkan sebuah lapas atau ingin menghabisi orang atau apa. Jadi masih panjang harus cari tahu. Demikian pula kalau bicara kelalaian. Apa yang saya tafsirkan? Siapa gerangan yang sudah melakukan kelalaian selama hampir setengah abad dengan tidak melakukan pembenahan terhadap instalasi listrik itu? Kalau memang kemudian pasal kelalaian, pasal pengabaian itu yang akan diterapkan oleh teman-teman di kepolisian, saya tidak membayangkan bahwa kemudian pasal itu hanya dikenakan kepada petugas lapangan yang pada hari itu bekerja. Karena sekali lagi menteri sendiri yang mengatakan bahwa instalasi listriknya tidak dibenahi selama hampir setengah abad. Konsekuensinya boleh jadi, tentu teman-teman polisi yang investigasi, pengenaan pasal kelalaian itu tidak cukup hanya pada petugas lapangan, tapi harus dicari tahu apakah pada pejabat di lapas yang bersangkutan. Atau bahkan lebih tinggi lagi di jajaran Kementerian Hukum dan HAM itu sendiri. Jadi masih panjang yang menurut saya harus cari tahu siapa gerangan. Kalau kita mau bicara tentang aspek pidananya. Sekarang kalau kita mau lihat dari aspek sebutlah psikologi atau sosialnya ya. Menyedihkan bahwa puluhan orang yang meninggal dunia ini, termasuk sekian banyak yang cedera itu, dulunya kan kita pandang mereka sebagai pelaku pidana. Tapi setelah mereka masuk ke dalam lembaga pemasyarakatan, kita harus pandang mereka sebagai sekumpulan manusia yang punya potensi untuk berubah. Sekumpulan manusia yang punya kemampuan untuk menjadi warga negara yang baik. Namun sayang beribu sayang, ketika mereka sudah dapat status yang bagus seperti itu, yaitu warga binaan, hari ini kita perbincangkan mereka dengan posisi sebaliknya. Dari yang semula pelaku pidana
tapi barangkali sekarang kita perbincangkan mereka sebagai korban pidana. Kembali ke yang awal saya katakan tadi, siapa gerangan yang harus bertanggung jawab secara pidana? Menurut saya penting untuk dicari tahu, tidak hanya pada petugas lapas yang pada saat itu bekerja, tapi juga harus lebih tinggi lagi. Itu untuk persoalan pertama, yaitu terkait dengan apa dan siapa yang harus bertanggung jawab tentang kebakarannya. Baik. Persoalan yang kedua, apa yang menyebabkan sekian puluh orang tidak berhasil dievakuasi? Kalau memang dievakuasi, kenapa saya pilih dua pertanyaan ini? Karena boleh jadi penanggung jawabnya itu akan berbeda satu sama lain. Ini misalnya ya, anggaplah ada pertengkaran atau perkelahian antar sesama napi, kemudian terjadi percikan listrik. Berarti yang menyebabkan kebakaran siapa? Barangkali adalah narapidana. Tapi terkait dengan sekian puluh orang tidak berhasil dievakuasi, siapa yang bertanggung jawab? Saya tidak membayangkan bahwa kemudian itu merupakan tugas narapidana. Itu adalah petugas lapas. Tapi sekali lagi, betapapun demikian, walaupun pertanyaan kedua yaitu terkait dengan siapa yang harus bertanggung jawab bahwa sekian puluh orang ini akhirnya harus meninggal dunia dalam keadaan mengenaskan, menurut saya sekali lagi tidak cukup hanya dicari tahu pada level petugas yang bekerja pada saat hari itu saja. Baik, Bu Rika, ada sejumlah catatan dari Mas Reza, tapi mungkin yang pertama tadi, ini berhubungan juga dengan pertanyaan yang saya ajukan sebelum jeda. Masalah mengenai instalasi listrik, termasuk juga renovasi, revitalisasi bangunan, Ibu. Sebenarnya bagaimana selama ini terjadi ataupun upaya untuk bisa memperbaiki instalasi listrik tersebut? Kedengeran ya? Sudah kedengeran, Ibu? Oke, iya. Oke. Ya. Pengecekan dari instalasi tersebut merupakan bagian dari pengecekan dari sarana prasarana. Sedangkan di lapas kelas 1 Tangerang ini, terakhir kali dilakukannya penambahan sarana prasarana itu adalah di penambahan blok G di tahun 2014. Dan terakhir lagi ada penambahan bangunan dapur di tahun 2020. Artinya penambahan sarana prasarana ini baru di situ. Sedangkan renovasi terkait dengan bangunan itu belum pernah memang dilakukan. Karena ada 525 lapas dan rutan seluruh Indonesia yang memang harus kami list mana yang menjadi prioritas. Nah, untuk listrik ini kami yakini dari petugas yang bertanggung jawab terkait dengan sarana prasarana sudah melakukan pengecekan, ya. Tapi sekali lagi ini menjadi evaluasi apa yang salah dari pemenuhan instalasi listrik yang memang sudah berusia tua, seperti yang disampaikan bahwa lapas ini juga sudah berusia sekitar 40 tahun. Nah, ini juga kan sudah sekali lagi ini bukan perhatian hanya untuk lapas kelas 1 Tangerang, sudah menjadi perhatian seluruh lapas dan rutan seluruh Indonesia. Kami mencontohkan lapas Pemuda Tangerang dengan kejadian ini langsung bekerja sama atau berkoordinasi dengan PLN untuk melakukan audit terkait dengan fasilitasnya. Bahkan di lapas Serang tanpa kita berkoordinasi dari PLN-nya sendiri yang datang untuk mengecek. Sekali lagi Mbak, ini menjadi evaluasi dan menjadi atensi yang sangat khusus agar kejadian ini tidak terjadi lagi. Baik, kami paham jika ini menjadi evaluasi kemudian diatensi, tapi kami juga ingin sekali mengetahui, Bu, karena Ibu tadi berbicara mengenai prioritas, apakah ada syarat-syarat apa ya sehingga kemudian LP ini tidak masuk, apakah memang tidak termasuk prioritas, Bu, yang untuk segera diperbaiki ataupun juga dilihat instalasi listriknya, Bu? Oke, Mbak, ada 525 lapas dan rutan. Sekali lagi saya menyampaikan bahwa renovasi, penambahan fasilitas itu berkaitan dengan anggaran. Ada skala prioritas lapas atau rutan mana dulu sih yang harus kami renovasi atau kami perbaiki atau kami penuhi, lengkapi sarana prasarananya. Lapas kelas 1 Tangerang itu menjadi bagian dari lapas yang mungkin tidak terlalu karena masih ada lapas dan rutan lain yang kondisinya yang lebih harus kami penuhi terkait dengan pemenuhan sarana prasarana. Tapi memang di tahun 2020 prioritas yang diberikan kepada lapas Tangerang itu adalah pembangunan dapur untuk pelayanan warga binaan kelas 1 Tangerang.
Baik, nanti kita akan teruskan perbincangan ini. Pak Taufan juga mungkin bisa disoroti nanti mengenai prioritas ini mana yang harus dibenahi dari lapas-lapas tersebut, apa kebutuhannya. Kemudian juga tadi menyinggung apa yang dikatakan oleh Mas Reza Indragiri, siapa yang harus bertanggung jawab mengenai hal ini. Sebaiknya atau seyogyanya bukan hanya petugas yang bertugas pada saat itu saja, tapi juga diteliti sampai kemudian sampai ke pihak atasan. Nanti Pak Taufan kita akan jeda sejenak, kami segera kembali.